Aku sungguh menyesal. Aku menyesal. Kenapa kau biarkan diri ini musyrik begitu lama? Dan kenapa kau habiskan usiaku demi membela sesuatu yang tidak benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah satu-satunya bayi di dunia yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Ka'bah merupakan tempat paling suci di atas muka bumi dan merupakan kiblat untuk arah melaksanakan ibadah sholat. Ada cerita menarik sobat. Ternyata ada orang yang pernah dilahirkan di dalam Ka'bah. Bahkan orang ini merupakan satu-satunya orang yang dilahirkan di sana. Lantas bagaimanakah kisahnya? Maka kali ini Rizky akan membahas tentang kisah orang yang lahir di dalam Ka'bah. Kisah kelahiran bayi di dalam Ka'bah ini terjadi 5 tahun sebelum Nabi SAW dilahirkan. Kisahnya begini sobat. Pada suatu hari di kota Mekah, ketika itu sedang diadakan acara semacam festival. Acara ini berpusat di Ka'bah. Maka ketika acara ini berlangsung, ketika itu orang-orang memadati area di sekitaran Ka'bah. Dan ketika itu juga pintu Ka'bah terbuka untuk umum. Jadi orang-orang banyak yang ingin masuk untuk melihat keindahan bagian dalam Ka'bah. Lalu ketika itu ada seorang ibu dan rekan-rekannya datang dan masuk ke dalam Ka'bah dengan maksud untuk menghibur diri. Ibu ini sedang dalam keadaan hamil tua. Maka ketika si ibu telah berada di dalam Ka'bah, tiba-tiba tanda-tanda kelahiran muncul dari perut si ibu. Ia tak bisa lagi menahannya dan tak sanggup untuk mencari tempat melahirkan selain di dalam Ka'bah. Kemudian dengan sigap, rekan-rekannya segera mencari sebuah nampan besar dan beberapa helai kain. Lalu, waktu singkat, sang ibu melahirkan anaknya di atas nampan tersebut dalam kondisi selamat. Dan telah lahir seorang bayi laki-laki di dalam Ka'bah, atau yang biasa disebut dengan Baitullah itu. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi laki-laki yang dilahirkan di dalam Ka'bah tersebut diberi nama Hakim. Nasabnya adalah Hakim bin Hizam bin Huwailid. Dan Hakim merupakan cucu dari Huwailid. Artinya Hakim merupakan keponakan dari Sayyidah Khadijah, istri dari Rasulullah SAW. Sebab Khadijah adalah putri dari Huwailid. Hakim dibesarkan di keluarga yang kaya raya. Karena ketika itu keluarga dari Huwailid memang terkenal akan hartanya yang melimpah. Di samping itu, Hakim tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan berakal. Karena dari itu, kaumnya menjadikan Hakim sebagai pemuka mereka dan menyerahkan tugas rifadah kepadanya. Artinya, ketika itu Hakim ditugaskan untuk membantu mengurus pajak yang diperuntukkan untuk orang-orang miskin dan bertugas juga mengurusi jamaah haji yang kehabisan bekal makanan. Bahkan sampai-sampai Hakim rela merogoh kocek pribadinya sendiri untuk membantu para jamaah haji yang kelaparan. Ini yang menyebabkan Hakim dimuliakan oleh masyarakat Arab ketika itu. Sobat seiman, sebelum Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah, Hakim dan Nabi SAW lebih dahulu menjadi sahabat karib. Dan bahkan jauh sebelum Rasulullah menerima risalah kenabian, keduanya berkawan akrab. Meskipun Hakim lebih tua 5 tahun dibandingkan dengan Nabi SAW. Hakim merasa tenang berkawan dan bersahabat dengan Rasulullah, sebagaimana dengan Rasulullah juga membalas pertemanan dengan persahabatan yang tulus. Dan setelah Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah menikah, Hakim menjadi semakin akrab bersahabat dengan Nabi SAW.
Banyak ketika itu orang-orang yang tahu bahwasanya Hakim merupakan sahabat dekat dari Nabi SAW. Namun setelah 20 tahun lebih setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, Hakim belum juga mau beriman dan ikut risalah kenabian dari sahabatnya ini. Hal itu tentu membuat sebagian orang-orang yang melihatnya terheran-heran, apalagi dari sudut pandang sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Kemudian, beberapa waktu setelah terjadinya peristiwa Fathu Mekah, yaitu peristiwa pembebasan kota Mekah, Hakim pun dengan yakin untuk bersyahadat dan masuk Islam. Mungkin tidak hanya kita yang heran atas keterlambatan sahabat dari Rasulullah untuk memeluk Islam ini, tapi dari Hakimnya sendiri pun heran dan bingung. Bahkan setelah Hakim masuk Islam dan menjadi seorang mukmin yang soleh dan telah mencicipi manisnya iman, Hakim langsung gigit jari atas penyesalannya selama ini. Dia berpikir, kenapa ku biarkan diri ini musyrik begitu lama? Dan kenapa kau habiskan usiaku demi membela sesuatu yang tidak benar? Dan mungkin itulah pertanyaan yang selalu ada di hati setelah beliau masuk Islam. Bahkan sobat, Hakim pernah dilihat oleh anaknya ketika beliau sedang menangis. Ketika itu anaknya pun bertanya, "Wahai ayah, apa yang membuat engkau menangis?" Hakim pun menjawab, "Banyak hal yang membuatku menangis. Pertama, karena keterlambatan aku masuk Islam. Aku telah kehilangan banyak peluang emas dalam jumlah besar, sehingga saking besarnya peluang yang hilang itu, kalau aku nafkahkan emas sepenuh jagat, niscaya aku tidak bisa menutupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanku di perang Badar dan Uhud, sehingga aku berkata pada diriku, aku tidak akan membantu kaum Quraisy untuk melawan sahabatku Rasulullah, dan aku tidak akan meninggalkan Mekah. Namun kenyataannya, aku tidak bisa menghindar untuk kembali membantu orang-orang Quraisy itu. Kemudian setiap kali ketika aku hendak masuk Islam, aku melihat sisa-sisa orang-orang Quraisy yang mereka lebih tua dariku. Mereka lebih terhormat dariku, dan mereka tetap berpegang terhadap agama jahiliyah yang selama turun-temurun mereka pegang. Dan kemudian aku mengikuti mereka dan meneladani mereka. Oh, seandainya saja aku tidak melakukan itu. Yang mencelakakan kita adalah sikap yang mengikuti para leluhur dan pemuka agama kita. Oleh sebab itu, aku menangis karena penyesalan itu semua." Di sisi lain, Nabi SAW pun merasa heran dengan sahabatnya ini, yang merupakan seorang yang luar biasa bijaksana dan memiliki pemahaman yang luar biasa terhadap sesuatu. Mana mungkin Islam samar bagi Hakim? Dan ketika itu Rasulullah berharap kepada Hakim dan kepada orang-orang sepertinya agar segera bersyahadat dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu malam sebelum peristiwa Fathu Mekah, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya di Mekah ada 4 orang yang aku sangat mengkhawatirkan kekufuran mereka dan mengharapkan keislaman mereka." Kemudian para sahabatnya bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Nabi SAW bersabda, "Attab bin Usaid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam, dan Suhail bin Amr." Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, hingga pada akhir hayatnya mereka berempat semuanya masuk Islam. Detik-detik Hakim masuk Islam. Ketika pasukan kaum muslimin masuk ke kota Mekah dan membebaskan kota itu dari jahiliyah, Hakim pun berseru di tengah-tengah keramaian, "Siapa saja yang bersedia mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia akan selamat. Dan siapa saja yang berlindung di Ka'bah serta meletakkan senjatanya, dia juga akan selamat. Siapa saja yang masuk dan berlindung di rumah Abu Sufyan, dia akan selamat.
Dan barang siapa yang masuk dan berlindung di rumah Hakim ibnu Hisham, dia pasti selamat. Dan tak beberapa lama, Hakim pun bersegera masuk Islam dengan sepenuh hati. Setelah Hakim bin Hisham mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia benar-benar amat bersalah dan menyesali setiap detik dalam hidupnya sebagai seorang musyrik dan menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka ketika itu Islam menguasai akalnya, dia beriman. Maka iman itu menyatu dengan darah dan hatinya. Dia bersumpah atas dirinya sendiri untuk melebur semua sikap yang diambilnya di masa jahiliyah dan semua nafkah yang ia keluarkan demi memusuhi Rasulullah SAW diganti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah yang berkali-kali lipat. Dan ketika itu sobat, Hakim memenuhi janjinya itu. Ketika itu Hakim menjual sebuah tempat miliknya yang bernama Darun Nadwan. Itu merupakan tempat orang-orang Quraisy bermusyawarah untuk menyusun makar jahat kepada Rasulullah. Maka Hakim ingin berlepas dari tempat itu. Beliau pun berhasil menjualnya dengan harga 100.000 dirham. Lalu setelah tempat itu terjual, ada seorang anak muda Quraisy yang berkata kepada Hakim, "Paman, engkau telah menjual tempat kebanggaan orang-orang Quraisy." Kemudian Hakim pun menjawab, "Mana mungkin wahai anak muda, seluruh kebanggaan telah lenyap. Sekarang yang tersisa hanyalah ketakwaan. Aku tidak menjualnya kecuali karena aku ingin membeli dengan harganya sebuah rumah di surga. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku meletakkan harganya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Artinya, uang dari hasil penjualan disumbangkan Hakim untuk membela agama Allah dan Rasulullah. Setelah masuk Islam menunaikan ibadah haji, dia menggiring 100 ekor unta yang dihiasi dengan pakaian yang indah. Kemudian dia menyembelihnya demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di haji yang kedua, beliau wukuf di bumi Arafah. Dia mengalungkan segenggam perak di leher masing-masing dari hamba sahayanya yang tertuliskan "Merdeka karena Allah Azza wa Jalla" dari Hakim bin Hisham. Kemudian Hakim memerdekakan semua hamba sahayanya dan bahkan saking kaya rayanya, dia haji yang ketiga. Hakim membawa 1.000 ekor domba. Kemudian dia menyembelihnya di Mina dan membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin dan kaum muslim demi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah perang Hunain, Hakim bin Hisham meminta bagian dari harta rampasan perang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun memberinya. Kemudian Hakim memintanya lagi, dan Rasulullah pun terus memberinya, sampai pemberian Rasulullah mencapai 100 ekor unta. Yang saat itu memang Hakim baru masuk Islam. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu manis lagi menarik. Barang siapa yang beriman dengan qanaah, maka dia akan diberkahi padanya. Namun barang siapa yang menerimanya dengan jiwa yang tamak, maka dia tidak diberkahi padanya. Dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Petuah Rasulullah itu sangat membekas di hatinya. Hakim merasa tersentuh dan lantas berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak akan meminta kepada siapapun sesudahmu." Hakim pun memenuhi janjinya dengan sangat baik. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengundangnya lebih dari 1 kali untuk menerima jatah pembagian negara kepadanya. Namun Hakim selalu menolaknya. Lalu setelah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar mengundangnya untuk menerima jatah pemberian negara kepadanya. Tapi tetap saja Hakim terus menolak pemberian dari siapapun. Hakim terus seperti itu, tidak menerima apapun dari siapapun sampai dia meninggal dunia. Sobat, semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW serta para sahabatnya
Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama nabinya dan juga mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.